Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman media, teman-teman aktivis, Bapak Ibu pemerhati pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Begini, kalau Bapak Ibu bertanya kepada saya bagaimana tanggapan terhadap sekelompok orang yang mengaku sebagai pengurus PGRI Kabupaten Banyuwangi yang kemarin katanya mengadakan kegiatan. Sebenarnya saya sudah berdiskusi kepada teman-teman pengurus kabupaten, teman-teman pengurus cabang itu. Sementara ini saya sebetulnya tidak begitu merespon lah begitu, karena memang kami sedang mendampingi, sedang mengawal, sedang membantu adik-adik kita guru GTT non ASN yang sudah lolos sertifikasi ini untuk mendapatkan haknya yaitu tunjangan profesi. Kita sedang berdiskusi dengan Dinas Pendidikan. Mudah-mudahan nanti Dinas Pendidikan itu bisa memberikan solusi terbaik melalui pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Jadi yang paling penting kita menjaga pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk tetap bersuara baik, untuk tetap mendapatkan penghargaan yang baik di mata Indonesia, karena memang pemerintah Kabupaten Banyuwangi ini sedang menjadi contoh banyak kabupaten kota di Indonesia. Ini yang penting. Hingga menjadi win-win solution, adik-adik mendapatkan haknya, kesejahteraannya, pemerintah daerah juga akan menjadi bagus, aromanya di mata Indonesia. Itu yang penting. Tapi karena Bapak Ibu bertanya tentang tanggapan kami sebagai pengurus PGRI Kabupaten Banyuwangi, ya saya berikan jawaban. Begini Bapak Ibu, sekali lagi saya tandaskan bahwa PGRI itu yang sedang bermasalah, PGRI itu yang sedang bersengketa itu di tingkat pusat. Tadi kan saya katakan yang sedang bermasalah itu di tingkat PB PGRI sana, di Jakarta sana. Kenapa Banyuwangi itu menjadi dahsyat informasinya? Karena perlu kita pahami bersama-sama bahwa yang bersengketa itu, kalau head to head itu antara Profesor Dr. Uni Farosidi dan Dr. Andes Teguh Sumarno, yang dimana Pak Teguh ini orang Banyuwangi, sehingga kalau geger di Banyuwangi itu melebihi kabupaten kota yang lain, saya kira menjadi wajar lah, karena memang Pak Teguh orang Banyuwangi. Itu singkat cerita Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa memang PGRI di pusat sana, pengurus hasil kongres tahun 2019 itu memang aromanya tidak baik-baik saja. Memang ada gesekan-gesekan di dalam pengurus itu, utamanya antara sekjen, sekretaris jenderal terpilih dengan ketua umum terpilih, itu memang tidak baik-baik saja. Buktinya itu ada pengakuan dari sekjen yang selalu begini begitu, dan ujungnya itu terjadi pemecatan massal. 9 pengurus besar dipecat oleh ketua umum, ya. Karena menurut 9 orang yang dipecat itu pemecatannya itu cacat prosedur, maka mereka atau beliau-beliau itu melawan begitu. Dalam bentuk apa melawan? Dalam bentuk KLB, gitu loh Pak. Ini penting dicatat dulu. KLB itu sebagai bentuk perlawanan begitu. Nah, KLB itu akhirnya memutuskan bahwa Pak Teguh Sumarno itu menjadi ketua umum terpilih lewat KLB itu. Di Banyuwangi santer banget Pak tentang informasi bahwa KLB itu inkonstitusional, KLB itu abal-abal. Tolong Pak, ini hati-hati, ini sudah banyak oknum yang terjerat kasus hukum gara-gara bilang KLB itu abal-abal, KLB itu inkonstitusional. Karena apa? KLB itu sah diakui negara dengan bukti diberikan SKAHU oleh Kemenkumham. Jadi hati-hati kepada teman-teman di Kabupaten Banyuwangi,
jangan sampai terprovokasi sehingga mengatakan KLB ini inkonstitusional atau abal-abal. Bisa masuk penjara. Sudah banyak itu yang terbukti. Di Madiun ini ada, di Bondowoso ada, bentar lagi katanya di situ Bondo juga ada. Hati-hati, karena KLB itu jelas-jelas sah diakui oleh negara lewat SK Kemenkumham. Itu Pak. Kemudian kenapa ini selalu menjadi pertengkaran yang tidak selesai-selesai? Karena memang di Kemenkumham itu mengeluarkan SK AHU dengan atas nama PGRI dengan nomor yang berbeda-beda gitu. Saya sebut aja lah yang pertama, muncul SK AHU tanggal 13 November atas nama Pak Teguh Sumarno hasil KLB. Nomornya 15868. Saya ulangi, SKU yang pertama itu adalah SKU yang diperoleh oleh KLB dengan memutuskan Pak Teguh sebagai ketua umum itu adalah tanggal 13 November 2023, nomornya 1568. Nah, Bu Uni Farosidi sebagai ketua umum PGRI juga yang merasa beliau ini mendapat pengakuan di Kongres dulu karena SKU-nya dimatikan oleh KLB, beliau mengurus kembali. Mengurus SKU dan buktinya juga muncul gitu loh Pak, terbit di tanggal 18 November 2023 itu muncul SK AHU dari Kemenkumham nomornya 1594 di tanggal 18 November. Karena tanggal 18 November itu hari Sabtu dan katanya hari Sabtu tidak ada pelayanan di Kemenkumham, maka itu diprotes oleh banyak orang begitu loh Pak. Akhirnya hari Seninnya tanggal 20 November 2023 muncul lagi SK AHU dari Kemenkumham atas nama Bu Uni dengan nomor yang berbeda yaitu 1597. Nah, dari sini permasalahannya. Jadi Kemenkumham itu sejak tanggal 13 November sampai 20 November itu mengeluarkan 3 SKU gitu loh. Kok bisa? Ya monggo jenengan teliti. Saya tidak ngerti tentang hukum itu. Jenengan yang lebih tahu. Kok bisa Kemenkumham mengeluarkan SKAHU dengan nama organisasi yang sama yaitu PGRI dengan 3 SK dengan nomor yang berbeda dan nama yang berbeda pemilik manfaatnya yaitu Pak Teguh, yang satunya Bu Uni, begitu. Kemudian karena itu ada 3 SKAHU, akhirnya diuji mana yang benar, gitu loh Pak. Siapa yang menguji? Diuji di PT UN. Di tingkat pengadilan pertama ini, hasil keputusannya NO. Apa itu NO? Bapak Ibu yang menjelaskan sendirilah, saya tidak mau menjelaskan apa itu artinya NO karena saya bukan ahli hukum, nanti malah salah diguyu orang gitu Pak. Karena Pak Teguh tidak puas dengan keputusan NU itu, Pak Teguh mengajukan banding di PT TUN. Tadi di PT UN, sekarang mengajukan banding di PT TUN, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Hasilnya di PT TUN itu Pak Teguh menang, gitu loh Pak. Karena Pak Teguh menang, maka 2 SKHU itu dicabut, gitu loh Pak. Dicabut dan dibatalkan penggunaannya. Itu diumumkan di bulan Juni 2024. Tetapi yang lucu lagi, pada bulan Maret 2024, Bu Uni ini menyelenggarakan kongres, gitu loh Pak. Lucunya, kongres Bu Uni pada bulan Maret ini juga muncul SKAHU, gitu loh Pak. Padahal, kalau kita mengacu kepada Permenkumham nomor 3 tahun 2016, pasal 22 ayat 4 huruf E, harusnya tidak boleh. Karena apa? Karena memang masih dalam sengketa, begitu loh Pak. Tapi buktinya ada kok. Kita harus menghormati putusan itu, gitu loh Pak. Sehingga ini yang selalu menjadi perdebatan. Sampai sekarang masih diproses kasasi. Sebagai warga negara yang taat hukum, karena di negara hukum kita tunggu dulu, begitu. Ini yang di pusat. Sekarang yang di Banyuwangi saya jelaskan. Kenapa di Banyuwangi ini ada masalah? Karena tiba-tiba pengurus PGRI Kabupaten Banyuwangi
hasil konferensi kabupaten tanggal 20 Februari 2020 yang memilih Sudarman menjadi ketua itu tiba-tiba dibekukan oleh pengurus besar, gitu loh Pak. Kenapa dibekukan? Kami tidak tahu, begitu loh Pak. Karena kalau menurut pasal 20 ADART, dibekukan itu kalau melanggar ADART, kalau melanggar PO, kalau tidak ada kegiatan, kalau melanggar kode etik, itu baru dibekukan. Lah kami merasa tidak melanggar empat-empatnya itu, tetapi nyatanya dibekukan. Nah, karena memang menurut kami pembekuan itu cacat prosedur, saya tidak merespon, sehingga saya tetap berkegiatan, begitu loh Pak. Tetapi di pasal 20 ayat 5 itu memang berbunyi 6 bulan selambat-lambatnya setelah dibekukan, pengurus besar wajib memulihkan pengurus kabupaten kota yang dibekukan. Nah, di Banyuwangi dilaksanakan pemulihannya itu menurut ADART itu dengan konferensi kabupaten. Sekali lagi, pemulihannya itu melalui konferensi kabupaten. Kalau pemulihannya melalui konferensi kabupaten, maka pengurus yang terpilih sebagai bentuk pemulihan itu harus dipilih oleh cabang, harus dipilih oleh ranting, harus dipilih oleh anggota yang mewakilkan kepada mandatnya kepada utusan. Setiap 20 orang diwakili satu suara, gitu loh Pak. Sehingga akan menjadi damai seandainya pemulihannya itu memang melibatkan pengurus cabang atau PJ-PJ atau kecamatan-kecamatan itu. Tetapi melalui konferensi kabupaten sesuai dengan ADART. Nah di Banyuwangi lucu. Katanya pengurus kabupatennya dibekukan, tetapi pemulihannya melalui Konkaplub. Nah, konferensi kabupaten luar biasa. Padahal yang namanya Konkaplub itu kan dilaksanakan untuk mengkudeta tanda petik pengurus yang sah, pengurus yang resmi. Nah ini pengurusnya katanya dibekukan, tapi kok di Konkaplub? Ini kan ya lucu begitu. Tetapi sudahlah, itu urusan mereka. Saya tidak mau berdebat dengan urusan itu. Yang saya sampaikan kepada jenengan, tanggapan saya bahwa hasil konferensi kabupaten luar biasa itu memutuskan pengurus ini itu, SK-nya ada, saya tidak akan ngomong, jangan minta tak beri. Itu ada masanya, yaitu 1 Februari 2024 sampai dengan 20 Februari 2025. Pak, SK kepengurusan PGRI itu selalu mengandung implisit bahwa di dalam SK itu ada sesuatu tanggung jawab, yaitu salah satunya melakukan konferensi kabupaten untuk melaporkan setahun dia menjadi pengurus, yang kedua untuk memilih pengurus baru, dan yang ketiga adalah membuat program 5 tahun ke depan. 1 Februari 2024 sampai 20 Februari 2025 pengurus yang terbentuk dengan SKPAW Konkaplub itu tidak mampu tanda petik melakukan konkap, sehingga tidak terbentuk pengurusnya. Kenapa tidak terbentuk? Dugaan saya karena mereka tidak punya anggota di bawah, tidak mengakar gitu loh Pak. Karena memang tidak bisa konkap, akhirnya SK-nya minta atau memang sengaja diperpanjang oleh Provinsi Jawa Timur. Saya ini melok PGRI mulai A sampai Z lah Pak, sampai keriting rambutku itu ya baru tahu kali ini Pak, namanya SK PGRI kok diperpanjang itu se-Indonesia ya sitok ini gudana Pak. Tapi tidak apa-apa kalau memang mereka mengatakan itu boleh, ya monggo lah begitu. Nah, karena setahun tidak mampu melaksanakan konkap, akhirnya diperpanjang Februari 2025 sampai dengan Juni harus melakukan konkap Pak, gitu loh. Sampai sekarang tanggal 16 Juni beliau-beliau itu belum melakukan konkap. Karena apa? Ya menurut saya memang tidak punya anggota. Karena konkap itu, konferensi kabupaten itu forum tertinggi di kabupaten yang harus mencapai quorum. Gitu. Quorumnya seperti apa? Ya minimal separuh PC dan diikuti dalam PC-PC itu adalah rantingnya. Karena suara PC kecamatan itu hanya 5.
Sementara suara anggota itu kalau 20 1, 21 sampai 40 itu 2, 41 sampai 63, 60 ke atas 4. Ditambah ranting sebagai kelembagaan itu 1. Jadi maksimal itu suaranya 5 ranting itu. Kalau kecamatan di Banyuwangi ini 25 terus maksimal suaranya 5 kan 75. 5 kali 25 ya. 5 kali 25 berarti 125 suara yang dari cabang saja. Kemudian yang dari ranting, kalau masing-masing cabang itu punya 10 ranting begitu, masing-masing ranting suaranya 5, ya jenengan kalikanlah 250 kali 5. Itu berapa itu? Gitu Pak. Kalau yang datang untuk konkap itu hanya PC-PC ya tidak sah Pak. Tapi kalau mereka atau beliau-beliau itu akan mengakui tidak sah, ya monggo lah jenengan yang menilai sendiri gitu loh Pak. Ini dan yang lucu kemarin itu yang saya dengar itu acaranya adalah Rapimkap. Rapimkap tetapi membahas rencana konkap. Ini sudah salang surup lagi. Namanya konkap itu Pak dibahas dalam forum yang namanya Konkerkap, Konferensi Kerja Kabupaten. 3 bulan sebelum konkap paling tidak sudah mengadakan konker untuk menyusun panitia konkapnya siapa, panitia pemilihan bakal calonnya siapa, panitia surat mandatnya siapa, itu jelas Pak. Tidak ujuk-ujuk begitu. Nah ini tinggal 15 hari tapi dia belum konker malah melakukan rapim, tapi rapim diajang untuk membuat acara konkap. Kan ya tidak boleh. Itu menurut ADART. Kalau menurut mereka boleh ya monggo. Aku juga pernah melarang, tidak pernah memprotes. Teman-teman tak suruh diam. Karena PGRI Kabupaten Banyuwangi itu pinter-pinter sudah Pak. Yang kedua, pengurus cabang ini Pak di kecamatan itu sehat walafiat. Dia tidak salah, dia tidak disalahkan, dia tidak dibekukan. Tiba-tiba ada pengurus baru bentukan mereka. Loh kan marah mereka Pak. Ibarat keluarga itu mereka baik-baik saja Pak. Suami istri yang tidak ada masalah apa-apa. Tiba-tiba ada lelaki lain duduk berdampingan di situ. Kan memegel dia Pak. Itu loh Pak. Tetapi lah monggo lah itu urusan mereka. Begitu lah Pak. Jadi sementara tanggapan saya begitu. Oleh karena itu mari Bapak Ibu media, pemerhati pendidikan, Bapak Ibu aktivis kita lihat. Kalau selama 15 hari ke depan itu memang beliau atau kelompok beliau atau mereka-mereka mengadakan konkap, kemudian ternyata konkap itu kita intip, kita lihat, kita amati tidak mewakili korum seperti yang ada di ADART, mudah-mudahan pihak-pihak yang berwenang bisa mengatakan bahwa itu adalah kelompok PGRI yang tidak sesuai dengan tuntutan ADART. Saya tidak akan mengatakan ilegal atau inkonstitusional, karena memang saya tidak dalam kapasitas mengatakan seperti itu. Saya pikir itu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kepeduliannya, terima kasih atas supportnya terhadap PGRI Kabupaten Banyuwangi. Saya pastikan PGRI Banyuwangi, anggota, ranting, cabang dan kabupaten baik-baik saja. Kalau memang ada sekelompok orang yang mengatakan PGRI Kabupaten Banyuwangi diduga, patut diduga atau diduga mereka-mereka yang tanda petik tidak puas pada saat pemilihan di kecamatan tapi tidak terpilih. Rata-rata begitu. Karena mereka adalah tidak puas pemilihan di kecamatan tidak terpilih, rata-rata mereka akhirnya membuat gebrakan baru agar mereka itu kelihatan menjadi pejuang di PGRI. Tetapi teman-teman di pengurus ranting, pengurus cabang tertawa Pak melihat itu. Sehingga mereka kalau jenengan tanya mesti jawabannya halah kon ngejarne begitu. Makasih. Terima kasih kalau nanti ada yang kurang jelas kita susun kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.